Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau kita membahas mengenai para Gorose untuk sekarang memang seperti tidak pernah ada habisnya. Apalagi kalau yang kita bahas adalah mengenai kekuatannya, yang dimana kekuatan mereka semua sangat overpower dan seperti tak terkalahkan. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang tidak sependapat kalau kekuatan para Gorose saya katakan sangat overpower dan seperti tidak terkalahkan. Akan tetapi pendapat tersebut tentu saja ada alasan yang mendasarinya. Dan alasan kenapa saya bisa berpendapat demikian lantaran mengingat apa yang dikatakan Luffy di manga One Piece chapter ke-1111. Di mana pada chapter tersebut Luffy berucap kalau para Gorose ini tidak bisa mati dan seperti makhluk abadi. Karena walau sudah Luffy hajar habis-habisan, para Gorose ini tetap saja bisa bangkit kembali seperti tidak pernah mendapat luka sama sekali. Oleh sebab itulah kenapa Luffy mengatakan kalau para Gorose adalah makhluk abadi. Dan apa yang diucapkan oleh Luffy ini pada akhirnya yang mendasari alasan saya kenapa berani berpendapat kalau kekuatan para Gorose sangat overpower dan seperti tak terkalahkan. Namun benarkah Gorose ini tak terkalahkan? Tentu saja jawabannya tidak. Sebab tidak mungkin juga Oda Sensei akan membuat karakter tak terkalahkan seperti itu. Apalagi karakter tersebut merupakan salah satu villain terbesar dalam karyanya. Jadi walau terkesan sangat kuat dan seperti tak terkalahkan, seharusnya para Gorose tetap memiliki kelemahan. Kelemahan terbesar yang dapat membuat mereka berlima dapat dikalahkan. Contohnya saja seperti Kaido yang pada awalnya dikatakan tidak bisa mati dan tubuhnya tidak bisa dilukai. Karena setiap senjata yang digunakan untuk mengeksekusinya pasti hancur. Yang sebenarnya semua itu tidaklah benar. Karena pada kenyataannya tubuh Kaido tetap bisa dilukai. Walau syarat untuk melukai tubuh Kaido juga tidak main-main, yaitu tubuh dari Kapten Bajak Laut binatang buas ini baru bisa dilukai jika penyerangnya menguasai haki tingkat tinggi. Makanya kenapa Oden pada akhirnya berhasil melukai Kaido dengan pedangnya. Jadi kalau kita menjadikan Kaido sebagai contoh, seharusnya sekuat apapun para Gorose mereka tetap akan memiliki sebuah kelemahan. Lalu kira-kira apakah kelemahan yang dimiliki oleh para Gorose? Untuk sekarang jawaban pasti dari pertanyaan ini tentu saja masihlah belum ada. Tapi walau jawaban pastinya belum ada bukan berarti saya tidak bisa membuat teori atau spekulasinya. Dan kalau menurut saya yang bisa menjadi kelemahan terbesar bagi para Gorose adalah kemampuan haki. Namun bukan hanya sekedar haki, melainkan haki tingkat tinggi. Dan kenapa saya bisa berpendapat seperti itu? Karena lagi-lagi saya menjadikan Kaido sebagai contoh. Di mana Kaido yang terkenal sebagai makhluk paling kuat di dunia serta memiliki kekuatan haki yang membuatnya tidak bisa mati atau terluka saja, pada akhirnya dia tetap mendapat luka fatal setelah terkena serangan dahsyat dari Oden. Bahkan serangan Oden itu meninggalkan bekas yang tidak hilang sampai sekarang. Dan jika Kaido yang pada awalnya dikatakan tidak bisa mati saja bisa dilukai oleh kekuatan haki tingkat tinggi, itu berarti seharusnya sosok Gorose juga demikian. Apalagi bukti mengenai hal itu juga sudah ada, yaitu 2 dari kelima Gorose juga memiliki bekas luka pada tubuhnya. Saturn memiliki bekas luka di pelipis bagian kiri wajahnya, sedangkan bekas luka yang dimiliki oleh Jupiter ada di bagian dadanya. Itu artinya meski oleh Luffy dikatakan tidak bisa mati atau makhluk abadi, tetap saja ada yang bisa melukai sosok para Gorose. Dan buktinya terdapat pada bekas luka yang dimiliki oleh Saturn serta Jupiter. Sebenarnya ada satu lagi yang bisa menjadi kelemahan terbesar bagi para Gorose, yaitu air laut atau batu laut. Karena sebagai pemilik kekuatan buah iblis, air laut dan batu laut memanglah kelemahan terbesar bagi mereka. Entah itu bagi pengguna kekuatan buah iblis One, para Mesia atau Logia tetap akan melemah jika terkena air laut atau batu laut. Jadi bisa saja pada akhirnya kelompok Luffy akan memanfaatkan air laut agar dapat melemahkan para Gorose. Lalu setelah para Gorose melemah akibat terkena air laut inilah Luffy dan kawan-kawannya akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Melancarkan serangan supaya mereka dapat melarikan diri dari Pulau Egghead. Nah, itulah pembahasan mengenai kemungkinan kelemahan yang dimiliki oleh para Gorose. Dan seperti biasa, meski pembahasannya sangat sederhana, saya tetap berharap kalau konten ini masih bisa memuaskan kalian semua. Entah itu dalam hal segi informasi ataupun dalam segi hiburan.
Dan kalau kalian memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangatlah berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.